Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, Bapak Dr. Andes Asep Sarjati MPD. Yang terhormat Ibu Tina Febrianti selaku guru Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar sukses dalam ujian. Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang mulia sampai saat ini. Di pagi yang cerah ini, saya akan membicarakan sedikit tentang pentingnya belajar. Belajar sudah menjadi kebutuhan setiap orang, yang dimana dari tidak tahu menjadi tahu. Karena dengan belajar, kita bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas tingkah laku manusia dalam bentuk keterampilan, sikap positif, pengetahuan, dan masih banyak kemampuan lain yang bisa ditingkatkan melalui belajar. Meskipun manfaat belajar sudah terpapang jelas, tetapi masih saja ada orang yang masih malas dan mengabaikannya. Memang, setiap manusia pasti saja mempunyai rasa malas. Akan tetapi, kita jangan sampai terlena dengan kemalasan itu. Kita harus bangkit dari rasa malas. Bagaimana cara bangkit dari rasa malas itu? Coba kita sedikit renungkan. Apa tujuan kita semua bersekolah? Apa yang akan didapat dari bersekolah? Dan setelah mendapatkannya, apa yang harus dilakukan ketika lulus sekolah? Setelah mengetahui jawaban dari pernyataan itu, pasti teman-teman sudah sadar mengapa kita harus lebih giat belajar untuk kita bisa menghilangkan rasa malas dari dalam diri kita. Sebaliknya, pikirkan dulu apa tujuan yang ingin dicapai, itulah kunci untuk memotivasi diri sendiri untuk menumbuhkan semangat belajar. Apabila rasa malas itu dibiarkan saja, tentu akan terbawa hingga kita beranjak dewasa. Nah, apa saja sih akibat dari malas belajar bagi diri sendiri? Akibat atau dampak dari malas belajar bagi dirinya sendiri maupun orang lain, antara lain: yang pertama, kurang memahami ilmu pengetahuan. Yang kedua, nilai akademis rendah. Yang ketiga, tidak memiliki tujuan dan memotivasi. Yang keempat, cenderung lalai terhadap tugas yang diberikan. Yang kelima, sering melakukan hal berdasarkan ego. Dari dampak di atas, kita dapat ketahui bahwa belajar itu sangat penting. Dengan belajar yang giat dan rajin, kita dapat memperoleh ilmu, bisa mendapatkan nilai yang baik, selanjutnya juga bisa bersaing untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan akhirnya dapat meraih cita-cita yang diinginkan, mendapatkan pekerjaan yang bagus, dan gajinya yang besar. Oleh karena itu, kita harus mempunyai tips dan langkah-langkah agar sukses dalam ujian. Yang pertama, membiasakan diri bangun tidur lebih awal, sekitar jam 4 pagi. Menurut survei, mandi pagi dapat membuat pikiran lebih fresh dan otak mudah dalam berpikir jernih dan menghafal pelajaran. 2. Pengelolaan waktu belajar. Waktu belajar yang efektif adalah di pagi hari atau subuh saat di sekolah, dan malam hari sekitar jam 8 sampai jam 10 malam. Upayakan jangan tidur terlalu malam karena tubuh butuh istirahat. Yang ketiga, frekuensi drill soal. Intinya, kalian harus banyak latihan soal-soal. Jika perlu, saat mengerjakan soal diberi waktu. Dengan begitu, kalian dapat mengukur kemampuan kalian dalam penguasaan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki. Soal-soal tersebut sangat gampang diperoleh, bisa melalui internet. Yang keempat, istirahat yang cukup. Bentuk relaksasi yang paling efektif adalah dengan tidur. Tidur pun harus efektif dan tidak perlu terlalu lama. Tidur yang efektif adalah tidur manakala mata dan pikiran sudah mengantuk. Yang kelima, dan yang terakhir, tak kalah pentingnya dari hal-hal di atas, adalah berdoa. Manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha, namun segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Doa adalah kekuatan jiwa yang ditujukan kepada Sang Empunya alam semesta.
Kepada kita berharap dan memohon, perbanyaklah doa, semoga Tuhan memudahkan jalan buat kalian. Demikian ceramah dari saya, kebenarannya datang dari Allah semata dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.